Happy Sunday! Seneng nih kita kembali lagi ibadah sekolah minggu. Adik-adik gimana kabarnya di rumah? Pasti tetap sehat kan ya? Ya, kalian tetap stay at home kan? Dan kalau kalian memang terpaksa keluar, jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer, sering-sering cuci tangan, dan tetap jaga jarak ya. Nah, adik-adik inget nggak apa ayat hafalan minggu lalu? Ayat hafalan minggu lalu ada di Matius 5 ayat 9 yang isinya berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yeay, oke adik-adik, sekarang kita memulai ibadah kita hari ini. Tapi sebelum kita ibadah, mari kita berdoa, doa dipimpin Kak Naomi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Terima kasih kami sudah boleh berkumpul di sini dengan sehat sempurna. Selagi kami akan memulai ibadah ini, Engkau menyertai kami semajang ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk kita mulai ibadah sekolah minggu dengan penuh semangat. Ikutin gerakan kita ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku.
adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Yuk sama-sama kita siapin hati kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ayo kita sama-sama nyanyikan pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, kalau kami boleh memuji menyembah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, siapkan hati kami, siapkan telinga kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, senang sekali kita bisa ketemu kembali ya. Hari ini hari di mana kita bisa beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita. Tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama, luar biasa. Pasti sudah ada senyum di wajah kalian semua. Kalian tentu merasakan sudah wow, bersemangat kembali ya. Meskipun hari-hari yang kemarin kalian harus tinggal di rumah, tapi hari ini harinya Tuhan, hari yang khusus, hari penuh sukacita, hari yang luar biasa. Dan puji Tuhan, hari ini kakak akan mengajak kita bersama-sama belajar
dari satu binatang yang ada di dalam Alkitab. Kalau minggu-minggu yang lalu kalian sudah belajar dari A, B, C, D, dan hari ini dari huruf E. Kira-kira apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Yang pasti clue-nya dia bisa terbang. Dia bisa terbang tinggi, bahkan tinggi sekali. Apa ya? Ya, betul. Yaitu burung elang. Hurufnya E di depannya. Elang. Atau kalau di Alkitab seringkali disebut sebagai rajawali. Burung rajawali adalah salah satu binatang yang sering dijadikan contoh di dalam Alkitab. Karena rajawali itu satu binatang yang luar biasa didesain Tuhan dengan sangat-sangat khusus. Yaitu burung yang berbeda dari burung-burung yang lain. Burung rajawali ini tidak seperti burung yang biasa. Burung rajawali ini punya hal-hal yang khusus. Kalau burung yang lain suka membuat sarangnya paling-paling di atas pohon. Pohonnya yang di depan rumah, yang pohonnya nggak terlalu tinggi. Tapi burung rajawali ini senang sekali membuat sarang di tempat yang sangat tinggi, yaitu di gunung batu. Dan dia membuat sarang itu dari dahan-dahan, dari bermacam-macam yang dia kumpulkan, ditaruh di situ. Kalau kalian pergi naik ke satu tempat yang tinggi, biasanya mama teriak apa? Mama kalian pasti akan teriak, awas nanti jatuh, turun, pasti begitu. Tapi burung rajawali ini enggak, justru dia suka membuat sarang di tempat yang tinggi, lalu dia bertelur di sana. Dan dia rami sampai telurnya menetas. Berarti bayi rajawali ada di mana? Di atasnya bukit batu yang tinggi sekali. Kira-kira orang tuanya nggak takut ya kalau itu jatuh? Gimana kalau sampai jatuh? Gimana kalau ternyata bayinya pada jatuh? Gimana? Tapi ternyata orang tua rajawali, induk rajawali itu sudah tahu apa yang dia lakukan. Memang Tuhan membuat dia merasa aman kalau dia menaruh sarangnya di atas tempat yang sangat-sangat tinggi itu. Karena gak ada yang bisa naik ke sana. Gak ada anak-anak yang memanjat-manjat lalu ambil telurnya. Gak ada binatang yang iseng naik ke sana juga. Jadi dia merasa aman ada di sana sarangnya. Tetapi selain itu, induk rajawali menaruh sarangnya begitu tinggi, ternyata ada maksudnya. Apa itu? Yaitu bahwa dia bermaksud untuk menjadikan itu sarana untuk dia mengajar anaknya terbang. Karena kalau dia cuman bersarang di atas pohon pepaya, itu terlalu rendah buat anaknya belajar terbang. Jadi dia harus di tempat yang sangat tinggi supaya dia bisa mengajar anak-anaknya terbang. Dan yang ajaibnya, kalau dia mengajar anak-anaknya terbang, itu kalau dilihat sepertinya sadis. Karena apa yang dilakukan? Di saat anak-anaknya tadinya kan diurus sama dia, tiap hari diambilin makan, dikasih, disuapin. Kalau anak mulai tiap, mama, mau makan, lapar. Induknya datang memberi dia makan. Tapi pada waktu dia sudah mulai tumbuh bulu-bulunya di sayap-sayapnya, dia mulai belajar mengepakkan sayapnya. Induknya sudah mulai melihat, wah anak-anakku ini sudah waktunya belajar terbang. Mereka tidak boleh terus-menerus ada di sarang dan nunggu disuapin. Jadi mereka harus belajar terbang. Gimana caranya? Karena kalau mereka dibilang, ayo keluar, belajar terbang. Biasanya mereka nggak mau. Biasanya mereka, nggak mau, enak di sini, mama aja yang ngambilin makan. Seperti kalian juga kan? Kak, belajar ya untuk ambil makan sendiri juga. Dan
pada waktu itu induknya akan mulai merusak sarang itu. Sarang itu akan mulai digoyang, sampai akhirnya sarang yang tadinya begitu nyaman jadi tempat yang sangat enak untuk dibuat tidur, dibuat ngobrol antara anak burung, hangat, rasanya terlindung. Tiba-tiba sarang itu mulai kehilangan semua kenyamanannya. Batang-batangnya yang tadinya menopang sarang itu jadi sesuatu yang menusuk mereka. Mereka jadi kesakitan. Aduh, kamu minggir sana sedikit. Aku nggak bisa, aku ketusuk di sini. Dan mama induknya itu akan mulai menggoyang lebih keras lagi. Dan akhirnya anak-anak itu harus keluar dari sarangnya. Dan induknya mulai mendorong mereka. Dan mereka, apa yang terjadi? Mereka jatuh dari bukit batu itu. Induknya bilang, kepakkan sayapmu. Tapi anaknya masih bingung, masih begitu. Sampai akhirnya si induk terbang dan dia mulai ambil dari bawah. Dia menatang anaknya. Anaknya begitu ditangkap sama induknya, dia sudah mau pingsan rasanya. Dibawa kembali ke atas di sarang itu dan dijatuhkan lagi, lagi begitu. Dan itu dilakukan berkali-kali. Biarpun anak itu mungkin menangis, bilang jangan lagi. Tapi itu dilakukan lagi oleh induknya. Kenapa? Karena induknya tahu bahwa anak-anak ini adalah anak Raja Wali. Dan Raja Wali bukan didesain untuk jalan-jalan di bawah. Bukan didesain untuk terbang rendah-rendah. Tapi Raja Wali didesain untuk terbang sangat-sangat tinggi, bahkan di atas badai. Itulah Raja Wali. Dan Tuhan mendesain Raja Wali begitu rupa dengan sayap-sayapnya yang spesial, sayap-sayapnya yang begitu besar, sayap-sayapnya yang begitu kuat, yang bisa menopang dirinya untuk naik tinggi, bahkan melampaui badai. Tuhan mendesain Raja Wali dengan mata yang sangat khusus. Mata yang kalau dia ngelihat matahari, dia tidak silau. Dia bisa terbang sepertinya menuju ke matahari. Dan itu kelebihan yang Tuhan desain untuk Raja Wali. Dan kita bisa belajar bahwa di Mazmur 139 katakan demikian, kakak bacakan ya. Aku bersyukur kepadamu, Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Itu desain Tuhan untuk kita, untuk setiap pribadi kita, untuk adik-adik semua. Bahwa Tuhan mendesain kalian itu dahsyat dan ajaib. Kalian tidak didesain untuk menjadi anak yang bodoh. Kalian tidak didesain untuk jadi loser. Kalian tidak didesain untuk jadi anak-anak yang selalu gagal. Meskipun mungkin selama ini banyak orang yang mengatakan itu. Meskipun mungkin ada waktu-waktu di mana orang-orang katakan, kalau dia mah pasti gagal. Kalau dia yang lakukan pasti nggak bisa. Kalau dia itu selalu nilainya jelek, dia bodoh soalnya. Itu perkataan manusia. Tapi apa yang Tuhan katakan buat kalian, buat kita, adalah bahwa kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ada satu anak yang suka ngemut jarinya. Semua orang pada bilang, lepasin dong. Jarinya masa dia emut terus. Jelek tuh, jempolnya sampai
gak karuan modelnya karena dia mood terus. Kemana-mana dia dibilang, oh jelek kayak gitu, apa model kayak bayi gitu. Tapi dia tidak pernah lepaskan jempolnya. Sampai satu kali ada yang bilang, menyapa anak itu dengan sebutan, "Hai hebat, kamu luar biasa." Waktu itu dia kaget dan mendadak dia lepaskan jarinya. Dia lihat, dia heran, aku luar biasa, aku hebat. Iya. Dan sejak saat itu, sejak dia dikatakan hebat, sejak dia dikatakan luar biasa, tiba-tiba ada sesuatu yang berubah di hatinya. Dia mulai mengerti bahwa dia adalah ciptaan Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Dan sejak itu dia lepaskan jempolnya. Dia tidak lagi sibuk dengan ngemut jarinya, karena dia tahu dia anak yang hebat. Kalian mungkin pernah mengalami dikata-katain sebagai anak yang bodoh, dikata-katain sebagai anak yang nggak mungkin lah dia bisa ngerjakan itu, pasti gagal lah dia. Tapi hari ini kakak mau bilang, Tuhan punya sesuatu yang ajaib buat kalian. Tuhan rancang kalian dengan dahsyat, dengan ajaib. Dan apa yang Tuhan buat ajaib, tidak ada yang bisa merusaknya. Kalian hanya perlu percaya bahwa apa yang Tuhan katakan itu benar. Apa yang Tuhan katakan itu sungguh-sungguh. Ada satu cerita, ini satu kesaksian. Ada seorang anak namanya Thomas. Dan dia ini tinggal dengan ibunya. Thomas kecil ini disekolahkan sama ibunya. Dan pada waktu di sekolah, dia diajar di sekolah. Tapi dia kembali ke rumah dengan nilai-nilai yang jelek. Dan waktu terima rapot, gurunya selalu bilang ke mamanya, ini anakku ini bodoh banget. Duh, susah sekali ngajarin dia. Apa-apa gak ngerti. Dan mamanya hanya tersenyum. Dan dia coba ngajarin si Thomas itu lagi di rumah. Dan pada waktu kenaikan kelas, tiba-tiba si mama ini yang katanya mesti ngambil rapot, berangkat ke sekolah dan waktu pulang mamanya bawa satu surat dan bilang, Thomas, mulai hari ini kamu tidak bisa ke sekolah itu lagi. Karena guru-gurumu bilang bahwa kamu terlalu pintar untuk ada di sekolah itu. Jadi sebaiknya kamu tidak bersekolah di situ lagi. Jadi mulai hari ini mama akan ajar kamu sendiri di rumah. Wah, Thomas kecil ini senang sekali. Dia belajar dengan mamanya di rumah. Dia belajar dengan rajin. Sampai akhirnya dia menjadi besar dan dia menjadi salah seorang ilmuwan yang mulai dia mengadakan percobaan-percobaan dan dia menemukan ini loh, alat penerang yang sekarang kita pakai, lampu. Dia menemukan lampu itu sesudah dia mengadakan percobaan sekian ribu kali dan akhirnya dia menemukan lampu itu. Jadi lampu itu. Tapi pada satu kali, pada waktu mamanya meninggal, si Thomas ini bongkar-bongkar barang-barangnya mamanya. Dan dia menemukan surat yang dari sekolah itu. Surat yang dari sekolah itu dia buka, yang kata mamanya waktu itu bahwa kamu anak yang terlalu pintar gak bisa sekolah di situ. Tapi pada waktu dia buka, dia kaget. Apa yang tertulis di situ adalah anak Anda, Thomas Alva Edison, adalah anak yang idiot, anak yang sangat bodoh. Kami tidak sanggup mengajar dia lagi. Jadi silahkan keluar dari sekolah ini. Pada waktu dia membaca itu, dia menangis. Dia tahu bahwa ibunya
adalah orang yang mengerti desain Allah, desain Tuhan buat dirinya. Dia bukan anak yang idiot, dia bukan anak yang bodoh. Dia adalah ciptaan Tuhan yang sempurna, yang terbaik. Dan kejadiannya dahsyat dan ajaib. Dan di saat ibunya percaya dan menanamkan itu di dalam hati si Thomas kecil ini, akhirnya dia tumbuh sesuai dengan desain yang Tuhan tetapkan buat dia. Dia menjadi orang yang sangat jenius. Dia menjadi penemu banyak hal, alat-alat listrik, alat komunikasi, dia banyak temukan. Jadi adik-adik, meskipun sekarang mungkin nilai kalian gak bagus-bagus amat, mungkin kalian bukan juga juara kelas, mungkin ada pelajaran-pelajaran yang susah sekali buat kalian mengerti. Itu bukan berarti bahwa Tuhan salah mendesain kalian. Tuhan mendesain kalian dengan sempurna, dengan sungguh amat baik. Jadi mari sekarang kita kembali ke desainnya Tuhan. Raja Wali tidak didesain untuk jalan-jalan di bawah, untuk cari makan seperti ayam di bawah. Raja Wali didesain dengan sayap-sayapnya yang besar, bulu-bulunya, dan itu kuat untuk mengangkat dia terbang tinggi. Kalian juga didesain Tuhan dengan sempurna sebagai ciptaan Allah yang dahsyat, yang ajaib. Mungkin sekarang kalian masih belum melihat, tapi percayalah, di saat setiap kali engkau mengatakan kejadianku dahsyat dan ajaib, Tuhan ciptakan aku dahsyat dan ajaib. Pada saat itu tercipta apa yang kalian katakan. Mari adik-adik, mulai hari ini belajar untuk memberkati diri kalian sendiri, belajar untuk kembali kepada desainnya Tuhan, kepada rencana Tuhan yang awal, yaitu menjadikan kalian anak-anak yang dahsyat dan ajaib. Karena itu kakak akan mengajak kalian untuk menghafalkan ayat ini. Mungkin tidak semuanya karena terlalu panjang, kita hanya ambil Mazmur 139 ayat 14 bagian A yang bunyinya, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ya, kita ulangi lagi. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Mazmur 139 ayat 14 bagian A. Dihafalkan ya, diulangi setiap hari dan cipta diri kalian menjadi sesuai dengan desainnya Tuhan. Adik-adik, kakak mau berdoa buat kita semua supaya kita semua bisa kembali ke desainnya Tuhan yang semula. Oke? Mari kita tundukkan kepala, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami tahu bahwa kejadian kami dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. Tuhan, saat ini hamba mau berdoa untuk setiap adik-adik di rumah yang mungkin mereka pernah mengalami waktu-waktu mereka dikata-katai, diperkatakan hal-hal yang buruk, mereka dikatakan bodoh, mereka dikatakan gagal, mereka dikatakan tidak mampu apa-apa. Tuhan, saat ini Tuhan, biar Kau cabut setiap perkataan-perkataan itu dan gantikan Tuhan. Gantikan kembali dengan desain awalmu Tuhan. Bahwa mereka adalah ciptaan-ciptaanmu yang sempurna. Dan Engkau menciptakan mereka menjadi orang-orang yang dahsyat, yang ajaib. Dan biar mereka bertumbuh menjadi orang-orang yang memenuhi setiap rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur
untuk setiap firman yang sudah kami dengar Tuhan. Biar semua itu tertanam di dalam hati pikiran kami. Semua itu menjadi kekuatan, menjadi benih yang bertumbuh subur di dalam hati setiap kami. Terima kasih Bapa, terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa. God bless.